sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nesta Christine Lebua dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2501111100064, tugas PKN tentang tema video mengenai kewarganegaraan dan kebangsaan Indonesia, yang dimana saya menonton film tentang Doya Tanda Mata oleh Teguh Karya 1948. Di sini saya akan mengulas kembali cerita tentang Doya Tanda Mata, yang dimana film ini menceritakan tentang menangkap fenomenanya lahir golongan priai baru atau kaum intelektual hasil pendidikan barat yang justru berbalik melawan penjajah. Tokoh Gunandi mencerminkan anak muda zaman itu yang mulai menyadari bahwa identitas mereka bukan lagi sekedar penduduk lokal, melainkan sebuah bangsa yang sedang diperjuangkan kedaulatannya. Cerita bermula pada tahun 1930-an. Gunandi adalah seorang juru cetak sekaligus anggota pergerakan nasional yang ideal. Dunianya hancur ketika sahabat dekatnya ditangkap dan tewas akibat kekejaman tentara Belanda. Kematian ini meninggalkan luka yang sangat dalam. Gunandi merasa bahwa cara-cara diplomasi atau diskusi organisasi terlalu lambat. Ia pun memutuskan untuk mengambil jalan radikal, membunuh seorang komisaris Belanda yang dianggap bertanggung jawab atas kematian sahabatnya. Untuk menjalankan niatnya, Gunandi harus memutus hubungan dengan kehidupan lamanya agar tidak membahayakan orang terdekatnya. Ia meninggalkan istrinya yaitu Ining tanpa pamit yang layak. Perpisahan ini menjadi beban emosional yang berat bagi Gunandi. Ia pergi ke Batavia dan bergabung dengan kelompok pergerakan bawah tanah yang bergerak lebih militan. Di Batavia, Gunandi menggunakan penyamaran dan tinggal di lingkungan kelompok sandiwara. Gunandi mulai merencanakan pembunuhan tersebut dengan sangat teliti. Namun, di dalam organisasi pergerakan sendiri terjadi perdebatan hebat. Tokoh-tokoh senior memperingatkan Gunandi bahwa aksi pembunuhan individu hanya akan memicu pembalasan yang lebih kejam dari Belanda terhadap rakyat banyak dan dapat menghancurkan struktur organisasi yang sedang dibangun. Gunandi mulai terjepit antara insting balas dendam pribadi dan kepentingan taktik organisasi. Selama masa persiapan yang penuh tekanan, Gunandi terus dihantui oleh kenangannya. Potret istrinya yang selalu ia bawa sebagai pengingat akan cinta dan kemanusiaan yang ia tinggalkan. Senjata atau peluru yang mewakili tekadnya untuk menuntut balas. Dua benda ini menjadi representasi konflik batin Gunandi. Apakah ia seorang manusia yang mencintai, ataukah ia sekedar mesin pembunuh demi ideologi? Rencana pembunuhan akhirnya dilaksanakan. Namun, intelijen Belanda ternyata sudah mencium pergerakan mereka. Situasi menjadi sangat kacau dan tidak sesuai rencana. Gunandi harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan musuh, tapi juga dengan pengkhianatan dan kepanikan rekan-rekannya sendiri. Pengejaran terjadi di lorong kota yang gelap dan pengap. Alih-alih menjadi pahlawan yang disambut sorak-sorai, Gunandi berakhir dalam kesunyian. Misi tersebut membawa dampak besar bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Gunandi menyadari bahwa perjuangan kebangsaan adalah jalan yang sangat panjang, melelahkan, dan seringkali melenyapkan kebahagiaan personal. Ia kehilangan segalanya, sahabat, istri, dan kedamaian diri demi sebuah langkah kecil menuju kemerdekaan yang saat itu masih terasa sangat jauh. Film ini berakhir dengan pesan kuat bahwa nasionalisme bukan hanya soal pidato di podium, tapi soal keberanian menanggung kesepian dan kehilangan di balik layar sejarah. Demikian yang dapat saya ceritakan ulang dari film Doya Tanda Mata. Saya ucapkan terima kasih.